Seorang narapidana sedang bersiap untuk dieksekusi. Para penjaga memotong kerah Mike dan membawanya ke alat pancung. Semua orang terkejut ketika Mike berdiri di sana tanpa ekspresi apapun. Melihat perilaku aneh ini, John merasa ada yang tidak beres. Dia teringat dengan masker wajah manusia yang ditemukan di rumah Mike dan hatinya mulai panik. Dia segera berlari untuk menghentikan eksekusi tersebut. Sekarang, mari kita lihat sehari sebelumnya di dalam ruang pengadilan. Mary terus menepuk pipinya dengan jari. Sebenarnya, dia diam-diam berbicara dengan Mike melalui jasnya. Mike yang terlihat kosong sebenarnya membalas dengan kedipan mata. Mary mengeluarkan pena dan mulai menulis pesan dari Mike. Ketika percakapan rahasia mereka selesai, hakim mengumumkan hukuman mati untuk Mike. Kerumunan bersorak gembira. Namun pada saat itu, wajah Mary menunjukkan senyum tenang. Mike tetap diam karena dia dan Mary sudah membuat rencana pelarian besar. Berdasarkan petunjuk Mike, Mary pergi ke jalan ketiga. Dia menekan batu bata ketiga dan dinding itu berubah menjadi pintu batu. Di dalamnya, sebuah mobil sport tersembunyi. Dia mengendarainya sejauh 37 km ke jalan gunung rahasia. Di sana, sebuah pangkalan tersembunyi milik Mike muncul. Begitu dia mengenakan jas yang diberikan oleh Mike, sebuah berangkas terbuka yang berisi uang tunai dan obat-obatan yang aneh. Mary mengambil obat merah dan kuning itu dan pergi ke kantor utama kota. Mengenakan gaun glamor, dia bertemu dengan Menteri Keadilan, Tuan Wilson, yang sudah sangat tertarik padanya. Di bawah pesonanya, dia setuju dengan semua yang dibisikkan Mary di telinganya. Di meja, headline koran membahas tentang eksekusi Mike. Mary memberitahunya bahwa dia ingin melihat wajah asli dari pria yang disebut semua orang sebagai iblis. Awalnya, Tuan Wilson menolak, namun akhirnya setuju dengan syarat bahwa dia juga akan ikut. Malam itu, mereka berdua sampai di penjara. John, kepala penjara, mengizinkan mereka bertemu dengan Mike dengan alasan untuk interogasi. Di dalam ruangan, setelah 30 menit, John berkata dengan suara dingin bahwa Mike tidak mengatakan apapun. Kepala penjara mengangguk, mengatakan bahwa Mike tidak berekspresi sejak hari pertama dia tiba. Begitu pintu ditutup, Mary menyuntikkan obat ke dalam tubuh menteri dan dia pun pingsan. Dengan menggunakan sebuah penjepit rambut, Mary membuka borgol Mike sementara menteri tergeletak tak sadarkan diri. Mary mengenakan masker di wajahnya, mengubahnya menjadi salinan Mike. Kemudian, dia membawa Mike yang asli keluar. Sementara itu, Mike masuk ke kantor menteri untuk mencari uang yang dicuri. Saat dia hendak pergi, sekretaris menteri menerima panggilan dari seorang inspektur yang memperingatkan bahwa Mike telah mengambil identitas menteri dan harus dihentikan. Namun, sekretaris itu mengira itu adalah telepon penipuan dan dengan marah memutuskan sambungannya. Mike yang telah mendengar semuanya, buru-buru keluar. Dia melewati tepat di depan polisi yang datang untuk menangkapnya dan kemudian melompat ke mobil Mary. Bersama mereka melarikan diri. Yeay!